Pada saat saya mempersiapkan firman ini, saudaraku, the wind is blowing in your favor. Saya tahu, saudara, ini akan jadi satu momen di mana Roh Kudus itu merubah angin itu berbalik kepada saudara. Angin itu berbalik for your favor. Apa yang tadinya ya saudara, this is what I know. Apa yang tadinya hal yang sama yang harus kau kerjakan dengan begitu berat ya. He will make you fly just like that. Saya berdoa hari ini kau bisa melihat. Karena sekian waktu yang lalu ya saudaraku. The same thing. Murid-muridnya gagal untuk memahami apa yang jadi rencananya, kehendaknya. And therefore itu membuat hati mereka begitu sedih. Kalau saudara lihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-5 sampai 6. Saya bacakan buat saudara ya. Tetap duduk di dalam hadirat Tuhan. Stay a bit longer in the presence of God, saudaraku. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, kata Yesus. Yesus tuh ngomong sama murid-muridnya, aku pergi kepada Dia yang mengutus aku. Tapi saudaraku, di dalam kebingungan murid-muridnya, Yesus berkata, tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Mereka itu bahkan sudah tidak sempat memikirkan hal tersebut ya saudaraku. Tetapi dengar ini saudara. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Begitu sedihnya mereka. Padahal saudaraku, this is not the first time. Ini bukan pertama kalinya Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, waktunya sudah dekat. Again and again ya saudara, sebelum dia disalib, sebelum dia ditangkap, sebelum dia diadili, sebelum dia mati. Again and again dia sudah mengatakan kepada muridnya, satu demi satu, clue demi clue, dia meninggalkan petunjuk saudara kepada murid-muridnya. Tapi somehow we cannot see it. We cannot understand, kita nggak bisa nangkep apa yang jadi rencana Tuhan. Dan karena itu sama seperti murid-muridnya, hatimu berduka cita. Kadangkala Tuhan izinkan ya saudara melalui proses. Kadangkala Tuhan izinkan itu menjadi begitu berat. Tapi karena kau tidak bisa menangkap, kau tidak bisa memahami. Kau berkata, Tuhan berapa lama, kenapa diizinkan seperti ini? Padahal di benak Tuhan, yes, He needs it to take longer. Dia butuh itu agak sedikit lebih lama. Why? Karena dia sedang membangun ketahanan itu di dalam dirimu. Dia sedang mengerjakan dan itu gak bisa dipercepat saudaraku. Karena dia melihat apa yang belum engkau lihat. Bahwa ada agendanya di kedepan hari yang belum engkau lihat. Di mana dia mau pakai engkau besar dan engkau akan membutuhkan kekuatan itu. Tapi sama seperti murid-muridnya, karena kita tidak bisa memahami maksudnya Tuhan, kita bersedih, kita marah, kita mengatakan Tuhan, kenapa saya? Saudaraku, ada banyak orang berkata sama saya kayak gini, Pastor, kalau saya dengar langsung dari Tuhan, saya akan taat loh. Tapi gimana caranya saya bisa dengar suara Tuhan? Ada sebagian di sini Tuhan izinkan engkau melalui diputuskan sepihak, engkau melalui pasanganmu selingkuh. Gak enak saudara, ada sebagian dari saudara sedang ada di dalam posisi kau menyalahkan dirimu. Saya tadi mendoakan di depan ya saudaraku, saya tahu satu hal ya, di tempat ini ada orang-orang yang butuh kekuatan baru yang dari Tuhan. Kekuatanmu tidak cukup. Itu sebabnya kau merasa berat. Karena kau tidak bisa melihat, kau menyalahkan dirimu sendiri. Kau berkata, Pastor, gak ada pasangan yang lebih baik lagi, gak ada pacar yang lebih baik lagi. Padahal Tuhan izinkan engkau melihat semuanya itu terjadi karena Dia punya rencana yang berbeda. Dia punya pasangan yang jauh lebih baik untuk engkau.
Tapi karena kita nggak ngerti, kita sering tanya, Pastor, bagaimana saya bisa dengar suara Tuhan? Kalau saya dengar suara Tuhan, pasti saya akan lakukan. Kalau Tuhan bilang enggak, pasti saya akan ikuti. Perhatikan ke depan ya saudaraku, murid-murid sudah dengar suara Tuhan. The very Jesus, Pak. Di depan mata mereka, Pak. Berbicara dengan mulut Yesus langsung didengar oleh kedua telinga mereka, Pak. Tahukah saudara, that's not the point. Kedekatanmu akan Yesus itu yang membawa engkau mengerti rencananya. Karena ketika engkau mengerti rencananya, saudaraku, masalah yang sama boleh terjadi atas hidupmu, tapi akan berbeda sama sekali. Pastor, mana buktinya? Saya akan buktikan kepada saudara. Murid-murid yang sama yang tadinya Yesus tuh baru ngomong, aku akan pergi kepada Bapa. Mereka nangis, mereka sedih. Alkitab mencatat sampai dikatakan mereka berduka cita. Berduka cita itu bukan hanya sekedar sedih, Pak. Mereka hancur hati. Tapi saudara akan kaget, saya akan bawa saudara maju ya saudaraku. Di Lukas pasalnya yang ke-24 kita akan melihat murid yang sama yang begitu sedih. Di Lukas 24 ayatnya yang ke-50 sampai ke-52. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya memberkati mereka. Dengar saudaraku, hari ini kita memperingati hal yang sama. Saya ingin mengatakan kepada saudara, dia mengangkat tangannya dan memberkati engkau. He is for you. He is not against you. Dia tidak mengutuki engkau. Dia tidak menghakimi engkau. Dia mengangkat tangannya memberkati hidupmu. He is for you. Dan pada saat dia memberkati mereka, ia berpisah dari mereka, terangkat ke surga. Saudara, tanya kepada saudara, kira-kira kalau tadi baru diomongin aja udah nangis, udah begitu sedih. Apa yang terjadi ketika Yesus benar-benar terangkat? They will be devastated, saudaraku. Tapi ayat yang ke-52 ini mengatakan satu fenomena yang sangat unik, saudara. Kita baca sama-sama yuk. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat hancur hati. Hah? Do I have a different Bible? Pulang ke Yerusalem dengan sangat, how can it be? Baru diomongin aja udah nangis loh. Ini Yesus benar-benar terangkat ke surga kok bisa bersuka cita. Do you see? The same problem. Kalau engkau tahu agenda Tuhan atas hidupmu, the same problem, engkau tidak tahu agenda Tuhan, engkau akan hancur hati, kau akan menangis, engkau akan menyalahkan Tuhan. Tapi ketika muridnya matanya terbuka, mereka melihat. Hari ini saya berdoa hal yang sama terjadi atas engkau melihat. Engkau melihat. Apa yang tadinya belum bisa kau lihat? Apa yang tadinya belum bisa saya lihat? Saudaraku, izinkan saya menceritakan kepada saudara. Sejak dari saya lulus kuliah, saudaraku, saya meninggalkan kota Solo. Sejak dari saya usia 18 tahun, that is maybe the last time, saudara. Saya menjadi anak yang hampir tidak pernah ada di rumah saya. Pada saat Tuhan mengutus saya ke Jogja, I was so young. Saya masih sangat muda, saudaraku, usia saya baru 20 sekian. Pertama kalinya saya diutus ke Jogja, saya protes sama Tuhan. Kenapa hanya saya, Tuhan? Kenapa semua saudara-saudara saya yang lain, kenapa semua keluarga saya boleh berkumpul?
Sedangkan saya tidak pernah bisa bersama dengan mereka. Usia saya masih sangat-sangat muda, saudaraku. Pada saat Tuhan mengutus saya pertama kalinya ke Jogja, saya marah. Saya protes, Pak. Saya nggak punya siapa-siapa, saudaraku. Di kota Jogja itu adalah kota pertama di mana saya ditempa habis-habisan. Saudara melihat saya hari ini, Pak, ini adalah buah dari apa yang Tuhan sudah pernah izinkan terjadi dalam kehidupan saya. Ada hari-hari di mana saudaraku saya turun dari mimbar ini, saya berjabat tangan dengan jemaat dan mereka berkata, minggu depan khotbah lebih baik lagi ya. Saya tuh kayak gak punya muka, saudaraku. Kalau bisa lari, saya pengen lepas tangan jemaat, saya pengen masuk ke dalam ruangan saya pengen teriak, saya pengen nangis. Tidak semudah itu memimpin jemaat, saudaraku, di usia yang very, very young. I'm still 20 something. Saya melihat teman-teman saya yang lain dan mereka asik dengan kehidupan saya, and here I am. Kadang saya protes. Ketika saya belajar merawat anak saya, saudaraku, yang pertama kalinya, saya jauh dari keluarga, nggak ada yang bantu saya. Saya harus berjuang sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, sebagai seorang pelayan Tuhan. Menghadapi orang-orang yang gak gampang, saudaraku. Ada momen-momen ya saudara, berkali-kali dalam kehidupan saya ditinggalkan orang tanpa saya mengerti apa sebabnya. I understand I'm not perfect. Saya dimarah-marahin, saya dijelek-jelekkan, saya difitnah, things that I've never done. Ya, saya masih muda, saudaraku. Berapa banyak di tempat ini yang usianya sudah lebih dari 20 sekian tahun, yang sudah kepala 3 di tempat ini? Ngaku aja, saudaraku. Ada nggak yang usianya masih 20-an tahun? Oke. Nah, ini lebih gampang ngakunya, saudara. Kayaknya langsung bangga, saudaraku. Turunkan tangan saudara. When I was around your age, saya menggembalakan jemaat yang usianya sudah 60, 50 tahun, saudaraku, bahkan 70 tahun. Saya marah, saudara. Apa yang saudara lihat hari ini adalah buah dari kehancuran saya. Ketika segala sesuatu sudah berjalan and everything is good, saudara. Satu hari Tuhan melalui Pastor Obaja, gembala sidang senior kita, mengutus saya dan Pak Jo untuk pergi ke Jakarta. Saudara melihat saya sekarang ya, I was so angry. Saya sudah punya anak 2, saudaraku. Jogja itu, gereja di Jogja itu sedang maju-majunya. At that time. Ribuan jemaat yang ada di Jogja. Perjuangan yang tidak mudah, saudaraku. Dan sesederhana itu Pastor Obaja meminta kami berdua untuk berangkat ke Jakarta. Saudara, boleh saya katakan ini? Saya tidak bisa melihat pada saat itu. Tapi yang saya punya adalah saya berkata kepada Tuhan, I will obey no matter what. Saya marah loh saudara, waktu saya berangkat ke Jakarta itu saya nangis. Sebagian jemaat salah paham kepada kami, kenapa kok kami meninggalkan Jogja. Kalau saya bisa teriak, saya teriak, saudaraku, saya juga gak mau pergi. Tapi Tuhan berikan saudara-saudara sebagai keluarga buat saya hari ini apa yang saya tidak pernah lihat sebelumnya. Apa yang belum saya mengerti sebelumnya. Ketika semua pintu ditutup di Jogja, saudaraku. Saya pernah ceritakan hal ini, saudara. Gereja di Jogja tuh ya sudah sampai, benar-benar ya saudaraku. Orang itu sudah gak cukup ibadah ya saudara. Ibadah itu sudah sampai di depan kamar mandi loh saudara.
Saudara kebayang nggak tuh? Kalau saudara jadi gembala sidangnya apa? Puhauise apa? Apa saudaraku? Sungkan. Masa sih kita nyambut jemaat ya saudara, kita salamin disuruh duduk di depan kamar mandi. Kerasanya gimana? Kita kayak orang tuan rumah nggak punya sopan santun. Tapi udah nggak ada kursi saudara. Saya tuh sampai berteriak sama Tuhan. Tuhan, masa Tuhan nggak lihat jemaat udah butuh tempat? Bukan nggak ada uang saudara. Kita itu sudah berusaha beli tempat. Percaya nggak percaya, sampai kita itu udah tutup mata ya. Kita buktiin kepada salah satu jemaat kita ya, anggota jemaat yang nggak percaya, masa sih. Kita tuh mau beli tempat nggak bisa loh saudaraku. Serius. Beli satu, udah di depan notaris cancel. Saudaranya meninggal. Di depan notaris cancel. Anaknya cerai bertengkar. Gak jadi lagi. Di depan pokoknya udah berkali-kali. Sampai kita tuh gini, udah deh tunjuk tanah yang mana aja. Oke, langsung ke notaris. Cancel. Semua jalan ditutup di Jogja. Itu saya tuh sampai udah gak habis pikir. Pak Obaja dengan santainya kita tanya, Pak kenapa ya? Kita ini salah apa sama Tuhan? Saudara tahu jawaban Pak Obaja? Kan sudah dibilang, disuruh ke Jakarta. Itu tuh saya tuh benar-benar yang kayak, ini papa mertua gitu kan saudaraku. Tapi rasanya tuh waktu itu tuh kayak, gitu saudara. Akhirnya saya belajar taat dan saya berangkat ke Jakarta dengan tidak mengerti apa-apa saudara. Saya marah kepada Tuhan karena di Jakarta saya nggak minta satu demi satu tempat itu dikasih sama Tuhan. Manusia tuh aneh toh, minta nggak dikasih marah, nggak minta dikasih marah. Saya marah kenapa? Ini yang di Jogja loh, butuh sampai kayak gitu gak dapet. Di Jakarta belum butuh. Saudara masih ingat pertama kali kita kumpul di tempat ini? Seberapa jemaat yang datang? Tempat ini bukan kami yang meminta saudaraku. Tempat ini diberikan dan dipercayakan Tuhan kepada jemaat keluarga Allah. I have to say it. Hopefully saya tidak mengatakan dengan cara yang salah. Tapi tempat ini adalah keinginan hatinya Tuhan. Bukan kami. Bahkan untuk masuk ke tempat ini kami gak berani. Kami bukan hanya gak berani. Gak pernah kepikir. Saya hanya berdoa satu hal saudaraku. Belajar mengerti agendanya Tuhan. Belajar percaya ketika tanganmu digandeng untuk berjalan ke tempat yang engkau tidak mengerti dan tidak kau pahami. Tapi sadari rencananya tidak pernah salah. For I know the plan I have for you. Aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Untuk mendatangkan kebaikan. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Raja di atas segala raja. Saya tidak mengerti bahwa ketika Tuhan memaksa kami untuk berangkat ke Jogja, ketika Tuhan memaksa kami berpindah ke Jakarta, jujur ya saudara, kalau saya ditanya dua kota yang paling saya nggak suka, maka saya akan menjawab Jogja dan Jakarta. Seriously, bukankah Tuhanmu itu ajaib? Tuhan tuh paling tahu loh, titik tombol itu loh saudaraku. Masing-masing orang tuh punya tombol yang bisa dipencet itu loh. Tuhan itu tahu tombolnya itu. Dan di waktu yang tepat dipencet saudara. Itu tuh kayak. Bolehkah saya katakan ini saudaraku? Tapi saya belajar proses tidak mengkhianati hasil.
Saya belajar. Di saat saya diizinkan Tuhan mengalami pergumulan di dalam batin saya, sesungguhnya Tuhan sedang melatih otot-otot saudaraku, stamina ketahanan rohani saya untuk bertahan dan tetap kuat di masa-masa sukar. Saat itu saya berteriak, saat itu saya marah, saat itu saya enggak terima. Tapi saya tidak pernah mengerti. Dia terus izinkan saya mengalami masa-masa itu saudaraku. Saya menyadari sekarang bahwa Tuhan mengizinkan semuanya itu supaya otot iman saya dibentuk satu demi satu. Tuhan mengizinkan saya berjumpa dengan orang-orang yang sukar, orang-orang yang tidak mudah, orang-orang yang memfitnah, menghancurkan, mengkhianati, meninggalkan. Supaya saya bisa tetap kuat. Ketika Tuhan izinkan saya ada di masa yang sekarang, berapa banyak yang setuju dengan saya diberkati itu enggak lebih gampang dari enggak diberkati loh saudara. Berapa banyak yang tahu ketika engkau diberkati kau butuh kerja keras, butuh ketahanan lebih. Sukses itu enggak gampang loh saudaraku, sukses itu capek. Banyak orang di masa diberkati berhenti karena sudah enggak kuat. Udah capek, udah cukup Tuhan, udahlah aku segini aja. Dia membentuk otot-ototmu sehingga pada saat engkau dibawa terbang tinggi, engkau enggak cuma terbang naik dan turun kembali, engkau terbang dan terus terbang dan tetap terbang from glory to another glory. Yang tidak dimengerti murid-muridnya saudaraku, kenapa Yesus harus naik? Kita buka Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Kenapa? Sebab jika aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara bisa melihat rencana plan besarnya Tuhan enggak? Kadang kita susah ya. Yesus harus naik. Yesus sebagai manusia jasmani, saudara tidak akan bisa ada bersama dengan saudara 24 jam dalam sehari. Jika dia masih tetap sebagai wujud manusia. Yesus dalam wujud manusia harus naik. Supaya Roh Kudus, Roh Yesus Kristus yang tidak terbatas dicurahkan. Saudara bisa ngelihat gak nih saudara? Dia tuh sedang merencanakan kegeraan besar di seluruh dunia. Bahkan ketika muridnya belum bisa melihat, dia sudah berkata dari Yudea, dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dia siapkan Roh Kudusnya. Kenapa? Karena dia tahu Yesus dalam rupa manusia gak bisa. Tapi Yesus dalam wujud Roh Kudusnya bergerak dimanapun engkau berada. Di ruangan-ruangan yang tidak ada seorang pun yang melihatnya. Bahkan saat ini Roh Kudusnya bekerja, bergerak. Spotting one by one. Dia pulihkan, dia memerdekakan, dia melepaskan, dia bangkitkan kembali. Roh yang sudah padam, yang suam, dikobarkan kembali. Roh Kudusnya diutus saudaraku. Sehingga 2000 tahun dari sejak hari itu sampai dengan hari ini, you are here. Engkau ada di sini. Engkau mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat atas hidupmu. Mari izinkan karyanya bekerja dalam hidupmu. Izinkan saya katakan ini, dia belum selesai. Ini yang akan dia kerjakan. Kayak saya baca ini ya saudaraku. Kisah Rasul 2 ayat yang 1 sampai yang ke-4. Ketika tiba hari Pentakosta, bukankah hari Pentakosta itu sekarang? Inilah momen Pentakosta saudaraku. 10 hari ke depan nanti saudara. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Lihat kiri kananmu. Lihat depan belakangmu. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk.
wind is blowing. Angin itu bertiup. Rasakan saudaraku. The wind is blowing. The wind is blowing. Ayat berikutnya saudara. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Saya berdoa ya. Selama 10 hari ini saudaraku KKR ini. Akan ada orang-orang yang mendapat penglihatan. Saudara yang berkata kepada saya, pastor dulu saya pernah, tapi sudah lama sekali saya nggak pernah melihat lagi. The wind is blowing. 10 hari ini saudaraku, jangan lihat siapa yang melayani di tempat ini. Certainly saudara akan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Tapi tangkap ini, He is moving. Angin itu ditiupkan dalam hidup saudara. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Satu demi satu, engkau yang belum bisa berbahasa roh, penuh dengan Roh Kudus. Mereka berbahasa, berkata-kata dengan bahasa Roh Kudus. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat 4 yuk. Multimedia. Saya bacakan buat saudara. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Oh sorry saudaraku, apparently ini ayat 4 saudara. Hari ini saya berdoa ya saudara. Angin itu berhembus. Pastor, kalau angin itu berhembus apa yang terjadi? 2 hal saya akan tutup dengan ini ya saudara. Angin membersihkan semua awan gelap atas hidupmu. Kita lihat yuk Ayub 37 ayat 21. Seketika terang tidak terlihat karena digelapkan mendung. Lalu angin berhembus. Maka bersihlah cuaca. Pastor, apa sih yang dimaksud dengan mendung? Saudara boleh lihat ke depan. Saya orang yang bergerak di dalam perkara roh saudaraku, tapi saya bukan orang yang ngeroh. Saya rasa saudara yang sudah cukup bersentuhan dengan saya, saudara tahu apa yang saya maksudkan. Tapi ya saudara, ayat ini, mendung ini berbicara di dalam alam roh ini ya saudaraku, ada atmosfer yang tidak terlihat. Dan saya harus mengatakan peperangan roh itu real. Kadang pernah gak saudara tuh ngerasa out of nowhere, gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba hati itu rasanya sesek aja. Kayak pressured gitu, ketekan kayak berat gitu. Yang saudara tidak sadari, dalam alam roh ini ya saudaraku, peperangan itu terjadi. Masih ingat kisah Daniel bu? Daniel berdoa supaya Tuhan kasih hikmat. Doanya dijawab Tuhan, Tuhan kirimkan malaikatnya. Yang Daniel nggak tahu, malaikat itu dicegat saudaraku, dihadang. Selama 21 hari Alkitab mencatat oleh Prince of Persia. Siapa itu saudara? Penghulu di udara. Saya nggak tahu kalau ada di tempat ini yang kau menantikan jawaban doa saudara. Dan seolah-olah jawaban itu tertunda. Saya nggak tahu kalau ada di antara saudara bahkan yang hari-hari ini you feel pressured gitu saudara. Kayak berat sekali. Rasanya tuh udah kayak pengen menyerah, sudah kayak nggak kuat lagi. Hari ini the wind is blowing, bertiup, blowing in your favor. Dan saya perkatakan ini, ketika angin itu berhembus saudaraku, awan gelap itu sirna, cuaca menjadi baik. Bahkan dalam satu terjemahan yang lain dikatakan, langit itu menjadi begitu terang sampai mata kita tidak lagi bisa melihat kegelapan. That is what God is about to do in your life, in your life, in your life, in your life. Angin gelap itu, angin itu meniup awan gelap itu saudaraku. Dan ketika itu terjadi saudara, tiba-tiba
seperti diangkat. Engkau yang tadinya berjuang begitu keras untuk mendapatkan sesuatu. Ini nih seperti kayak just like that. Just like that. Things started to happen just like that. Saya perkatakan satu demi satu jawaban doa itu terjadi just like that. Dan itu ketika terjadi angin bertiup ya saudaraku. Yang terakhir saya akan mengakhiri dengan ayat ini saudara. Lihat apa yang dia akan kerjakan. Angin itu membawa hamburan mujizat secara masif. It will happen again saudara. It will happen again. Kita buka ya Bilangan 11 ayat 31 sampai 32. Saya nggak tahu sejauh apa engkau bisa mempercayai ini. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Disebawahi kata ini. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawalah buru-buru puyuh dari sebelah laut. Dihamburkannya ke atas tempat perkemahan. Dan di sekelilingnya kira-kira sehari seperjalanan jauhnya ke segala penjuru. Ini mereka sedang ada di padang gurun loh saudaraku. Ini yang akan terjadi dalam hidupmu. Dibalik begitu saja. Saya nggak tahu ya seberapa imajinasi saudara untuk mempercayai. Seberapa engkau berani mempercayai Tuhan sanggup mengerjakan much more than what you think. Karena certainly ini yang Tuhan kerjakan saudara. Sepanjang hari, sepanjang malam, sepanjang hari esoknya. Bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikitnya mengumpulkan 10 homer. Izinkan saya menggambarkan kepada saudara. Saudara cari di Google. Maka saudara akan menemukan 1 homer itu 229 kilo. Cari aja saudara, ketik gitu masih ketemu. 1 homer itu 229 kilo. Satu orang sedikitnya bawa berapa tadi? 10 homer. 2290 kilo. Saya bikin gampang boleh? 2/4 ton. Oke ya? Biar enggak susah ngitungnya. Oke, saya kasih gambaran lagi. Pada saat itu kira-kira ada 600.000 orang laki-laki di bangsa Israel. Kalikan 600.000 dengan 2/4 ton. Ini di padang gurun loh saudaraku. Mereka membawa 1.350.000 ton burung puyuh. Berapa banyak yang hadir di tempat ini ya saudaraku? Saya rasa ya, itu burung puyuh sebanyak 1.350.000 ton. Mungkin loh ya saudara kalau ditumpuk di sini nggak tahu cukup apa enggak saudara. Di tengah padang gurun, out of nowhere. Akan ada orang-orang di tempat ini ya, jawaban doamu lebih dari yang kau pikirkan. Akan ada orang-orang di tempat ini. Saya akan mulai mendengar mujizat-mujizat yang tidak masuk akal terjadi atas hidupmu. Mujizat-mujizat yang tidak masuk pemikiran, tidak terbilang banyaknya, berhamburan. Sejak dari hari ini, saya perkatakan, saya deklarasikan, the wind is blowing in your favor. Angin bertiup untuk saudara, bagi saudara, bangkit berdiri saudaraku, angkat kedua tangan saudara, dimanapun saudara berada saat ini. Saya ajak di momen ini ya saudara, saya tidak akan minta saudara maju ke depan lagi. Saya akan ajak saudara dimanapun engkau berada, 5 menit ke depan saudaraku berdoa. Berdoa dan perkatakan satu demi satu, imajinasikan mulai lihat. The wind is blowing. Angin itu bertiup ke arah saudara. Jangan lihat ke kiri dan ke kanan.
Sebagian dari saudara kau berkata, pastor saya belum bisa melihat apa-apa. Mungkin bahkan sebagian yang kau lihat masih awan gelap. Tapi mulai saudaraku, perkatakan, hanya seketika. Hanya seketika. Seketika itu apa saudara? Sesaat. Seketika itu apa? Sementara. Seketika itu apa? Sebentar saja. Tapi ketika angin itu berhembus, minta Roh Kudus menghembusi engkau dengan anginnya. Anginmu berhembus. Anginmu berhembus. Anginmu berhembus. Saya tahu saudaraku, saya tahu. Bahkan kesembuhan itu mengalir just like that. Tadi ketika saya turun di bawah, saya bisa merasakan itu. Ada orang-orang di tempat ini yang menerima mujizat kesembuhannya hari ini. Terus berdoa saudara, terus berdoa. Perkatakan itu, dijadikan atas hidupku. Angin berhembus atas keluargaku. Pertikaian surut, digantikan dengan keharmonisan. Angin berhembus atas bisnis, atas pekerjaanku. Mujizat yang berhamburan secara masif. Diserbu dari kanan, diserbu dari kiri, diserbu dari depan, diserbu dari belakang. Bayangkan saudaraku, imajinasikan, perkatakan. Angin berhembus atas pernikahanku. Pemulihan keluarga. Angin berhembus atas jiwa-jiwa. Oh, yang selama ini sudah undur, dibawa kembali. Yang api rohnya padam, dibawa kembali. Yang sudah undur dari pelayanan, ditarik kembali. Bahkan jiwa-jiwa yang jauh daripada engkau, jiwa-jiwa yang terluka, jiwa-jiwa yang haus, jiwa-jiwa yang membutuhkan engkau. Angin berhembus. Berhembus. Semua awan gelap mendung. Cadar yang menutupi, kain yang menutupi, dibukakan. Amin, amin, amin. Dibukakan kembali. Kami bisa melihat rencanamu, kami bisa melihat agendamu, kami bisa melihat karya agung Tuhan. The reason behind everything, alasan dibalik kenapa kau izinkan semuanya terjadi Tuhan.
Mengalirlah kuasa-Mu Roh Kudus, mengalir, mengalir, mengalir. Mengalir. Terus saudaraku, jangan berhenti, jadikan itu atas kehidupanmu. Saya tahu ada orang-orang di sini ya saudara, kau bisa nangkap ini. Rema hari ini, the wind is blowing in your favor. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Terus saudaraku, terus jangan berhenti saudara. Jangan berhenti, doakan terus. Engkau yang sedang berjuang untuk keluargamu, doakan terus. Engkau yang berjuang untuk anak salmu, doakan. Engkau yang berjuang untuk bisnismu, doakan. Bahkan engkau yang berjuang di dalam hutang piutangmu, saudaraku, doakan. Saudaraku dengar ini. Apa yang kami lihat di Nigeria dimulai dari seorang hamba Tuhan biasa yang berseru kepada Tuhan di tengah kondisinya yang terjepit. Dia hanya berseru kepada Tuhan. Di momen ulang tahunnya Tuhan bertanya kepada dia seperti ini. Apa yang kamu minta? Pastor E.A. Adeboye meminta sebuah rumah kecil. Karena pada saat itu saudaraku, dia harus tinggal di sebuah rumah yang super tidak memadai saudaraku. Untuk seluruh dari keluarganya saudara. Di titik itulah dia berkata kepada Tuhan, Tuhan kalau kau izinkan, aku hanya meminta sebuah rumah kecil yang cukup untuk keluargaku ini. Tahukah saudara dari sebuah permintaan sederhana ini, bukan rumah yang Tuhan berikan kepada beliau, tapi sebuah kota yang besar, itu yang dia dapatkan. Yes. Yes. Terima kasih Tuhan. Angin itu berhembus, angin itu bertiup.
tepuk tangannya lebih meriah lagi buat Tuhan kita dong. Saya mau ajak semua bersuka cita karena Roh Kudus tercurah. Ada amin. Ada amin. Tas kanan kiri mengatakan kau diberkati Tuhan luar biasa. Kami bersuka cita punya hal yang seperti Engkau dalam hidup kami Tuhan. Hey. Thank you Lord. Woo. Dengan imanmu bersama nyatakan. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencinta alam semesta. Say, Memilih kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. dua-dua tangan terbaik bersama nyatakan. Kami rindukan kuasa lawan. Ini iman kami Tuhan. Are you ready? Sing. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Tepuk tangan yang boleh lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita dong. Say. Karena kami percaya punya yang besar dalam hidup kami Tuhan. Memilih kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Tangan-tangan terangkat bersama nyatakan. Kami rindukan kuasa lawan. Are you ready? Keluarga Allah. Sing. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sing. Great is our God. Siap menari buat Tuhan kita ya. Mari bersama-sama menari buat Tuhan kita. Come on church. Woo. Come on say. Hey. Semuanya bersama-sama ikuti gerakannya dong. Karena kita bersuka cita punya hal yang besar dalam hidup kita. Hey, hey, hey. Woo. Thank you Jesus. Dua-dua tangan terangkat bersama deklarasikan. Rindukan kuasa lawan. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, Saat hati bersatu menaikkan. 1, 2, 3, go. belenggu dipatahkan, Mujizat dinyatakan. Datanglah Tuhan. One more time say. datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, Saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat. Yeah, yeah. Sing. Great is our God. Great is our God. Woo. Hallelujah. Hey.